Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1128 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler chapter 1128 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon dan juga Puppies. Yap, One Piece chapter 1128 kali ini mendapatkan judul RPG. Nah, judul ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan tema atau konsep yang saat ini dialami oleh kelompok dari Luffy, di mana Luffy dan yang lainnya ternyata masuk ke dalam dunia ilusi. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang terbang menggunakan sapu bersama seekor naga besar dan memakai seragam sekolah, layaknya di film Harry Potter. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, setelah berhasil mengalahkan para monster aneh, kelompok dari Luffy kemudian memutuskan untuk meninggalkan kastil dan menuju ke sebuah desa raksasa. Namun betapa terkejutnya mereka saat mereka semua menyadari jika desa tersebut bukanlah desa raksasa, melainkan mereka menyaksikan para penduduk di sana hanyalah manusia biasa. Bahkan, Nami dan Zoro mulai menyadari jika kastil yang mereka kunjungi sebelumnya ternyata hanyalah sebuah ilusi. Jelas ini sangat menarik ya bosku. Seperti yang pernah Mimin bahas sebelumnya, ada kemungkinan besar ini adalah kekuatan dari Pangeran Loki. Karena apabila kita perhatikan lagi dari tema Ars Elbaf yang mengangkat cerita mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa yang penuh dengan tipu daya dan sering menimbulkan masalah. Dengan kata lain, pastinya ada sebuah alasan tertentu kenapa Oda Sensei mengambil referensi nama Loki untuk karakter yang diyakini kuat akan menjadi villain utama di Ars Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Nah, setelah menyadari bahwa mereka berada di dalam sebuah ilusi, kita pun diperlihatkan sebuah panel yang memperlihatkan sebuah kotak mainan yang besar di sebuah ruangan raksasa. Dan menariknya, raksasa yang menciptakan mainan ini dikenal sebagai Dewa Matahari. Jelas ini sangat menarik ya bosku. Memang banyak dari para fan One Piece yang sudah menduga jika di Ars Elbaf nantinya akan muncul sosok yang mengaku sebagai Dewa Matahari Nika selain Luffy, di mana hal inilah yang akan memancing konflik dengan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, sampai di sini jadi sudah sangat jelas ya. Pertempuran yang dihadapi oleh Luffy dan yang lainnya di chapter 1127 kemarin bukanlah di area Elbaf. Meskipun kita semua tahu bahwa Luffy dan yang lainnya juga harus berhadapan langsung dengan binatang buas yang besar. Itu sebabnya hal ini juga menjadi sebuah alasan kenapa kastil Big Stan sepenuhnya terbuat dari Lego. Dan rumah-rumah serta penduduknya juga ada yang terbuat dari Lego. Nah, bukan hanya itu saja, pohon Yggdrasil yang sebelumnya telah diperlihatkan pun ternyata adalah palsu, hanya sebuah replika saja. Maka tidak mengherankan kenapa pohon Yggdrasil itu terlihat kecil jika kita bandingkan dengan pohon besar yang pernah diperlihatkan di Elbaf, lebih tepatnya ketika flashback Big Mom. Jelas kelompok dari Luffy yang merasa bahwa mereka telah dijebak oleh seseorang, kemudian berusaha untuk menghancurkan dinding dan keluar dari kotak ilusi mainan tersebut. Hingga pada akhirnya pelarian mereka pun membuahkan hasil. Ya, tepat di momen ini mereka kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan Chopper. Namun alangkah terkejutnya lagi saat mereka mengetahui bahwa ada sosok misterius yang besar yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ya, rupanya dia adalah sosok yang dijuluki sebagai Dewa Matahari. Nah, tepat di momen ini juga, sosok Dewa Matahari itu kemudian masuk ke dalam ruangan. Menariknya, kita pun akhirnya diperlihatkan wujud raksasa yang mengaku sebagai Dewa Matahari ini. Yap, penampilannya diperlihatkan mengenakan sebuah tengkorak rusa di atas kepalanya. Nah, setelah itu sosok yang mengaku Dewa Matahari ini kemudian melihat Luffy dan yang lainnya yang sedang melarikan diri. Jelas hal ini pun membuat sosok raksasa tersebut marah dan langsung mengejar kelompok dari Luffy.
Setelah itu, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kelompok dari Luffy yang sedang menunggangi kucing raksasa untuk melarikan diri. Ya, di mana kucing ini adalah kucing yang diperlihatkan di chapter 1127 kemarin. Nah, sampai di sini, apabila kita perhatikan lagi dari gelagat yang diperlihatkan oleh sosok yang mengaku dia adalah Dewa Matahari, apakah mungkin sebenarnya dia adalah Pangeran Loki, seperti yang Mimin jelaskan di awal tadi? Jika iya, rasanya masuk akal kenapa sosok ini seolah menaruh perhatian lebih kepada Nami. Bahkan sebelum Nami tersadar, sosok tersebut sampai memanggil nama Nami. Dengan kata lain, bisa jadi sosok tersebut adalah Loki yang sudah jatuh cinta kepada Nami. Sehingga jika dunia Lego adalah dunia ilusi yang merupakan miniatur dari Pulau Elbaf yang sengaja dibuat oleh Pangeran Loki untuk bersenang-senang dengan memasukkan manusia ke dalamnya, maka tidak menutup kemungkinan besar Oda Sensei terinspirasi dari salah satu dunia yang terkait dengan pohon Yggdrasil, yaitu Midgard, tempat tinggal manusia. Selain itu, kerangka manusia yang ditemukan di samping Nami seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa ada manusia lainnya selain kelompok dari Luffy yang dibawa ke dunia Lego. Ya, entah benar atau tidaknya, namun yang jelas, meskipun Oda Sensei belum menampilkan konflik yang cukup mendebarkan, akan tetapi, Ars Elbaf yang mengambil tema ilusi untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih gila lagi, rasanya patut kita apresiasi ya bosku. Bahkan nih, Yuppies sampai meminta kepada para fan One Piece untuk menunggu ringkasan resminya untuk menentukan apakah chapter kali ini benar-benar sangat menarik atau tidak. Jadi, kemungkinan besar kita akan mendapatkan spoiler lengkapnya besok. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1128. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.